Film yang berjudul Centauro ini, wah edun lah pokoknya mah, hup aja, menceritakan tentang seorang pembalap superbike yang tiba-tiba harus bermasalah dengan kartel narkoboy gara-gara mantan istrinya. Dia terpaksa harus menjadi seorang kurir demi menyelamatkan nyawa sang istri yang telah dengan ceroboh menghilangkan narkoboy dengan jumlah yang sangat banyak. Tetapi dalam usahanya melunasi hutang istrinya itu, dia harus dihadapkan dengan kelicikan sang pimpinan kartel hingga dia pun mengambil sebuah langkah yang sangat beresiko dan juga nekat. Berlatar di Spanyol, kisah diawali dengan seorang pembalap berambut plontos yang wajahnya ya mirip-mirip saya lah. Dikit tapi lagi berada di lintasan balap untuk mengikuti sebuah seleksi kejuaraan dunia superbike. Diketahui bahwa si AA yang bernama Rafa ini adalah seorang duda beranak satu yang ngebet ingin menjadi penerus Valentino Rossi di kejuaraan MotoGP. Gak berselang waktu lama, akhirnya balapan pun dimulai dengan sangat menegangkan karena para pembalap lain memiliki semangat yang sama, yaitu ingin berada di urutan paling depan. Rafa yang menggunakan motor Kawasaki ZX-6R yang emang mempunyai kemampuan di atas rata-rata, akhirnya bisa melewati beberapa pembalap dan kini berada di urutan ke-1. Walaupun ternyata saat memasuki 2 lap terakhir seketika motornya malah ngebul, menandakan bahwa ada masalah di mesinnya. Dengan kondisi seperti ini, tampaknya mimpi Rafa untuk menjadi pembalap superbike nyatanya harus kandas dan harus menunggu tahun depan untuk mengikuti seleksi lagi. Tetapi secara mengejutkan, tiba-tiba Rafa dihampiri oleh Regina, yaitu seorang pencari bakat dari tim Honda yang seketika mengajak agar mengikuti seleksi pembalap di timnya. Kemudian tanpa berpikir panjang, akhirnya Rafa setuju dan akan datang tepat waktu untuk mengikuti seleksi. Sepulangnya dari sirkuit, ternyata Rafa terlambat menjemput anaknya hingga membuat mantan istrinya yang bernama Natalia langsung ngambek. Diketahui bahwa sebelumnya mereka telah sepakat jika di akhir pekan anaknya yang bernama Matteo akan bermain dengan ayahnya dalam seharian penuh. Hal itu mereka lakukan agar Matteo bisa tumbuh berkembang baik secara fisik maupun mentalnya. Kemudian sesampainya di kediaman Rafa, kita dapat mengetahui bahwa dia emang memiliki bakat dalam hal mengendarai sebuah sepeda motor. Itu terbukti karena di sana terdapat banyak trofi yang Rafa dapatkan baik dari kejuaraan motocross maupun super sport. Di sana dia juga memperlihatkan video pada anaknya saat Rafa lagi beraksi di atas lintasan tanah. Keesokan harinya, Rafa kembali mengantarkan Matteo ke ibunya yang saat itu lagi joget di senam SKJ. Ya, hitung-hitung menjaga kebugaran dan bentuk tubuh yang ideal lah, Brad. Dari sana juga Rafa mengajak Natalia jalan-jalan untuk memperbaiki hubungan yang telah lama kandas sambil berharap bisa kembali rujuk. Tetapi dengan tegas, Natalia menolak karena selama ini Rafa hanya mementingkan ngemodif motor ketimbang memperhatikan keluarga. Bien, ya veremos. Beberapa waktu kemudian, Rafa memenuhi undangan Regina untuk mengikuti seleksi dalam pemilihan pembalap utama di tim Honda, dan di sana dia akan bersaing dengan 3 pembalap lain yang memiliki umur cukup muda dan tentu aja memiliki semangat yang membara. Regina juga menjelaskan bahwa seleksi ini terdiri dari 4 ronde yang akan dilakukan secara berkala dalam beberapa minggu ke depan. Hingga nggak berselang lama, seleksi ronde pertama pun akhirnya dimulai.
Dengan menggunakan motor Honda CBR 600RR, Rafa bisa dengan mudah menempati posisi pertama, membuat Regina seketika tersenyum bangga karena meyakini jika tindakannya mengajak Rafa adalah hal yang tepat. Kemudian setelah seleksi itu selesai, Rafa segera kembali ke rumah Natalia untuk memberitahukan kabar gembira ini. Tapi secara mengejutkan, ternyata kondisi rumah terlihat acak-acakan dan seketika membuat Rafa panik. ¿Tú te crees que es normal guardar droga en el piso en el que vives con nuestro hijo? ¿Qué has dicho, Natalia? Que le estaba guardando droga a unos tíos. Dari sinilah akhirnya diketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Natalia bekerja menjadi kurir narkoboy pada seorang bandar yang bernama Carlos. Tapi apesnya, narkoboy senilai 200.000 euro yang harus dia antar, ternyata malah hilang dan Natalia pun kini kebingungan. Kemudian tanpa berpikir panjang, Rafa mengajak Natalia dan Matteo pindah ke rumahnya demi alasan keamanan. Mateo, buenas noches. Si necesitas alguna cosa más, me lo dices. Atas semua kejadian yang kini dialami, Rafa terlihat begitu bingung karena merasa kasihan pada Natalia yang gak lain gak bukan adalah ibu dari anaknya. Dia pun memutuskan untuk nekat menemui Carlos dengan bertanya kepada sahabatnya yang bernama Cortés. El payo brother, ¿qué te pasa, tío? ¿Me lo vas a contar o no? Tú. Tengo que hablar con esos cabrones, Cortés. Hingga setelah mendapat informasi dari sahabatnya, Rafa segera pergi ke markasnya si Carlos untuk bernegosiasi terkait masalah mantan istrinya, yaitu Natalia. Walaupun ternyata Carlos menolak mentah-mentah karena dia nggak mau bernegosiasi dengan orang asing yang hanya membuang-buang waktu. Mendengar ucapan itu, akhirnya Rafa memutuskan untuk pulang dan memikirkan kembali bagaimana caranya melunasi hutang tersebut. Sí, claro, joder. Hemos puesto el piso patas arriba. Tanpa disangka saat Rafa sampai di rumah, tiba-tiba dia dihubungi oleh salah satu anak buah Carlos yang memintanya agar pergi ke sebuah salon tato yang berada di pinggiran kota. Di sana secara mengejutkan, anak buah Carlos yang bernama Boro menyuruhnya agar naik ke dalam mobil dan kita belum mengetahui apa maksud dari semua ini. Kemudian gak berselang waktu lama, akhirnya mobil itu telah sampai di pelabuhan di Marseille untuk mengambil sebuah paket yang katanya berisi narkoboy. Primera área de servicio, después del control de peaje, te esperan dos tíos. Estamos a 10 minutos de Marsella, la autopista está por ahí. Ternyata Rafa ditugaskan mengantarkan paket itu ke salon tato yang tadi dengan mengendarai sebuah motor gede berjenis Kawasaki Ninja ZX-6R. Wow, dia juga diminta agar mengisi BBM pada sebuah titik yang telah disiapkan dan mencari jalan yang paling aman agar terhindar dari polisi. Hingga tanpa banyak cekah pematuk, akhirnya Rafa pun segera gaspol untuk menjalankan perintah. Dalam perjalanan, Rafa mendapat sebuah hambatan, yaitu dikejar oleh petugas yang lagi berpatroli di jalan tol. Dan gak tanggung-tanggung, Brad, polisi di sana mengejar si Rafa dengan mobil Nissan GT-R R35 loh. Mantap pokoknya mahduh. Tapi dengan skill Edun yang sangat-sangat epik, akhirnya Rafa berhasil mengelabui petugas dan bisa sampai di salon tato dengan waktu yang tepat. Secara mengejutkan, isi dari paket itu adalah tepung gandum tapioka yang sengaja Carlos masukkan untuk menguji kemampuan Rafa. Fangke sekali Carlos. Dan di sana Carlos meminta agar Rafa mau menjadi kurirnya selama 2 bulan sebagai cara agar hutang Natalia lunas. Seketika Rafa pun setuju, kemudian Carlos memberikannya sebuah ponsel dan Rafa harus siap kapanpun Carlos mau. Y se acabó. Para mí te dejo en paz. Saldamos la hora que te llame, contesta. A la hora que sea. Keesokan paginya, Rafa yang emang bekerja di sebuah perusahaan kontainer nyatanya memiliki kesibukan yang sangat ekstra karena dia harus membagi waktu antara pekerjaan, hobi, dan kini terpaksa menjadi kurir narkoboy. Dari sinilah kita dapat menilai bahwa ngarawu kusiku itu sebetulnya bisa sih, tapi mau sampai kapan Rafa bisa bertahan? Hingga setelah menjalani tahap seleksi yang kedua di tim Honda, ternyata Rafa telah ditunggu oleh Boro karena beberapa kali dia nggak mengangkat telepon. Dari sana Rafa pun dibawa ke tempat yang sama untuk kembali mengantarkan paket yang telah dipesan.
Lagi dan lagi Rafa mendapat gangguan dari petugas kepolisian karena sebelumnya ada laporan, yaitu sebuah motor Kawasaki Ninja ZX-6R yang sangat mencurigakan. Rafa pun sempat was-was karena jarak di antara mereka sangatlah dekat hingga jantung Rafa berdetak sangat kencang seperti genderang mau perang gitu, Brad. Beruntung dia bisa sembunyi di antara mobil-mobil yang terparkir lalu segera kabur menggunakan jalan pintas. Akhirnya Rafa telah sampai di kediaman Carlos dan langsung mengeluh karena tenaga motor dari Kawasaki Ninja ZX-6R yang dia tumpangi ternyata ngempos alias nggak bertenaga. Dia pun meminta agar Carlos menyiapkan motor Kawasaki 1000cc dengan ban racing demi kelancarannya dalam mengantarkan paket. O la próxima vez me van a pintar fijo esa mierda de aquí. Vemos en el... Sepulangnya dari bandar narkoboy itu, Rafa kembali ke rumah dan berbincang sama Natalia terkait masalahnya dengan si tangkura Carlos, dan dia mengatakan bahwa urusan Natalia telah selesai karena dibantu oleh Cortez, yaitu sahabatnya sendiri. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa Rafa sengaja menyembunyikan tentang kesepakatannya dengan Carlos karena nggak mau Natalia sampai khawatir. Sí, te van a dejar en paz. Olvídate. ¿Cómo que está arreglado? Sí. No pasa nada. Es tu casa. Atas permintaannya beberapa waktu lalu, kini untuk menjalankan tugas, Rafa diberikan motor Kawasaki ZH2 yang dikenal memiliki torsi Super Edun dengan mesin 1000cc supercharge-nya. Walaupun ternyata dengan banyaknya aktivitas membuat Rafa kelelahan hingga dia pun malah meminum obat terlarang yang diberikan oleh si Boro. Tujuannya adalah agar kondisi badan Rafa bisa terus fit walaupun dia harus menjalani 3 pekerjaan sekaligus. Beberapa waktu kemudian, seleksi ronde ketiga yang akan menambah nilai masing-masing calon pembalap pun akan segera dimulai. Rafa terlihat sangat antusias walaupun kondisi badannya agak kurang fit karena banyaknya aktivitas yang gak mengenal waktu. Hingga gak berselang lama, seleksi tahap ketiga itu pun akhirnya dimulai. Dampak dari terjadinya senggolan dalam trek membuat Rafa dan salah satunya ahiu. Singkat cerita, di keesokan harinya Rafa pergi lagi ke lintasan balap berniat mengikuti tahapan terakhir seleksi pembalap utama di tim Honda. Walaupun ternyata saat seleksi itu dimulai, Rafa yang emang mendominasi balapan nyatanya harus menelan pil pahit karena malah mabal dari lintasan akibat kurangnya berkonsentrasi. Atas hal itu, Regina merasa sangat-sangat kecewa padahal dia telah berharap banyak pada Rafa. No vas a encontrar otro mejor. Por mucho que queramos mirar por otra parte. Al final... Untuk meluapkan semua kekesalan atas segala permasalahannya, Rafa bertekad menyelesaikan misi yang terakhir, yaitu mengantarkan paket narkoboy ke sebuah bangunan tua. Di sana juga ada si tangkurak Boro yang siap menerima uang dari klien yang bernilai, wah banyaklah pokoknya mah. Tapi ternyata saat Rafa akan pergi karena emang urusan mereka telah selesai, tiba-tiba Boro malah menyuruhnya agar kembali bekerja esok pagi untuk mengantarkan paket. Boro, que ya me sacaron, hostia. Boro, acuérdate que tenemos un trato, Merasa kagok belang berontok ke Rafa yang kesal karena seakan terus dimanfaatkan, akhirnya memutuskan kembali ke si Boro dengan berpura-pura mengambil ponsel yang terjatuh. Dan secara mengejutkan, Rafa seketika menggablok bebenguk si Boro menggunakan helm full face dengan membabi buta. Mamam tah. Atas kejadian itu, Rafa langsung menelepon sahabatnya yaitu si Cortez agar membantunya kali ini untuk menyembunyikan mayat si Boro. Di sana Rafa membuat kesepakatan yaitu akan memberitahu posisi gudang narkoboy si Carlos hingga Cortez pun bisa mengambil alih bisnisnya. Kemudian tanpa berpikir panjang, Cortez setuju karena nyatanya dia juga sangat membenci Carlos. ¿Tú confías en mí? Sabes que ahora puedes tenerlo si quieres, lo sabes. Sementara itu Carlos yang mengetahui bahwa Boro gak kunjung datang segera mendatangi kediaman Rafa bermaksud menanyakan di manakah Boro saat ini. Seketika Rafa mengarang sebuah cerita yaitu Boro orang yang Carlos percaya telah membawa kabur uang dibantu sepupunya yang bernama Fadel. Dari sana Carlos yang orangnya mudah percaya pun akhirnya memutuskan segera mencari Boro dan Fadel dengan mengajak Rafa.
necesito que encuentres a Boro y a Fadel. ¿Eh? Di tengah perjalanan, Carlos yang merasa dibuntuti memutuskan berbalik arah dan langsung pergi ke gudang berniat mengamankan paket narkoboy. Dan sesampainya di sana, Rafa segera memberikan lokasi pada Cortez agar dia bisa segera menyusul. Tetapi ternyata di lain tempat salah satu anak buah Carlos mengatakan bahwa Rafa berbohong karena Fadel saat ini lagi mendekam di dalam jeruji besi. Llevo una semana allí. Anoche no puedo ver a Boro. Carlos tentu aja merasa sangat marah karena telah dibohongi oleh Rafa hingga dia pun berniat akan membunuhnya dengan menggunakan pistol. Mengetahui bahwa kini kondisi mulai membahayakan, akhirnya Rafa segera berniat kabur dengan menggunakan sebuah motocross. Walaupun ternyata Carlos nggak tinggal diam dan langsung menggunakan mobilnya untuk mengejar Rafa hingga kemudian... Rafa menabrak sebuah forklift hingga dia pun terjatuh dan seketika lemas nggak berdaya. Dari sana Carlos langsung memasukkannya ke dalam bagasi mobil untuk mencari Boro dan uangnya yang telah hilang. A robarle a tu puta madre. Dalam bagasi itu, beruntung ponsel Rafa masih berada di sakunya hingga dia pun bisa meminta bantuan pada Cortez dengan mengirimkan posisi saat ini. Seketika Cortez yang menerima pesan tersebut segera gerak cepat untuk menghentikan si tangkura Carlos dan menyelamatkan Rafa. Kemudian saat mobil Carlos akan keluar dari kawasan gudang tersebut, secara mengejutkan... Sebuah truk besar menabrak Carlos hingga dia pun terjepit dan gak bisa keluar dari mobil. Dan tiba-tiba datanglah Cortez yang dengan santuy juga Watados alias wajah tanpa dosanya langsung menembak Carlos saat itu juga. Beuh, mantap! Akhirnya Rafa berhasil membereskan semua masalah dan kini dia bisa berkumpul kembali dengan istri beserta anaknya untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Rafa juga mendapat kabar bahwa Regina mengundangnya kembali merapat ke tim karena merasa hanya Rafa lah yang cocok dengan tim Honda. Tapi saat dia telah sampai di pedok, tiba-tiba ada 2 orang polisi menangkapnya dan Regina pun malah dibuat bingung. Esa policía. Rafa. Ternyata Rafa dibawa ke kantor polisi divisi Narkoboy untuk dipertanyakan apakah dia terlibat dengan jaringan kartel Narkoboy atau enggak. Karena dari informasi yang telah mereka dapatkan, Rafa sering menemui Boro untuk mengirimkan sebuah paket. Tapi bukannya dijebloskan ke dalam penjara, Rafa malah ditawari pekerjaan, yaitu membantu kepolisian dalam membongkar sindikat pengedaran Narkoboy. Dan tanpa berpikir panjang, Rafa pun langsung meminta motor Kawasaki ZH2 dengan ban racing sebagai penunjang dalam tugasnya. Hingga akhirnya film ini pun tamat. Wah, keren sih jalan ceritanya. Ada drama, konflik, balapan, kejar-kejaran, dan action kayak seakan paket komplit gitu, Brad. Mau hujan ya? Oke, karena hujan turun dengan lebat dan jemuran belum saya angkat, maka langsung aja ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah dihianati, dikecewakan, direndahkan, dihina, diremehkan, itu adalah sebagian dari faktor yang bisa membuat seseorang nekat atau bahkan bisa menjadi jahat. Jagalah perilakumu, jangan pernah seenaknya hanya karena kamu merasa lebih kuat atau mungkin merasa segalanya. Karena ingatlah, orang yang sangat jahat biasanya lahir dari orang baik yang tersakiti, dan orang yang kuat akan mudah dihancurkan oleh mereka yang nekat. Waspadalah!